Sekolah berhantu ada di sekitarmu. Hai, Suryo di sini. Aku mau bacain salah satu DM yang masuk dari seorang anak SMA yang bernama Adi. Langsung aja ya, aku bacain cerita si Adi. Hai Suryo, namaku Adi. Aku ingin menceritakan kejadian yang aku alami saat aku masih kelas 2 SMA. Hari ini, aku dan Farel pulang sekolah bersama karena kebetulan rumah kami tidak terlalu jauh. Farel ini adalah teman sekolahku. Rel, nanti malam kita posting lagi yuk. Siap, Di. Ya udah, nanti lo langsung ke rumah gua aja ya. Oke, Di. Oh iya, ngomong-ngomong, orang tua lo kapan baliknya? Orang tua gua ya, katanya sih masih banyak urusan di luar kota. Jadi gue belum tahu pulangnya kapan. Aku akhirnya berpisah dengan Farel dan segera pulang menuju rumah masing-masing. Di perjalanan pulang, aku melihat seorang kakek tua sedang duduk di sebuah batu besar. Kakek itu menggunakan pakaian serba hitam dengan topi petani di kepalanya. Dan di sampingnya ada sebuah papan bertuliskan Sumpah Pocong, Sumpah Kejujuran. Maaf kek, kalau boleh tahu maksud dari kata-kata itu apa ya kek? Kakek itu menunduk diam. Suasana seketika menjadi hening. Entah kenapa, rasanya aku tidak ingin bergerak ataupun pergi dari tempat ini. Aku melihat mulut kakek itu tersenyum dari balik topi sawahnya. Tiba-tiba, ada tangan yang menyentuh bahuku. Di, kenapa lo melamun, Di? Aku terkejut karena Farel ada di belakangku. Lo ngapain di sini, Rel? Bukannya tadi lo mau pulang ya? Farel terdiam dan seperti bingung ingin menjawab apa. Di, gue boleh langsung ke rumah lo aja nggak? Oh, iya, boleh, Rel. Meskipun aku bingung dan sedikit curiga, tapi aku tetap mengiyakannya. Aku dan Farel akhirnya sampai di rumahku. Di, kok lo berani sih tinggal sendirian, gak ada orang tua sama sekali? Ya, beranilah. Biasanya juga gak ada apa-apa, Rel. Kecuali kalau lo berubah jadi hantu, baru tuh gue takut. Maksud lo kalau gue jadi pocong gini, Di? Ya udahlah, daripada aku pusing mikirin tingkah laku Farel yang aneh banget, aku pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaianku. Sambil bercermin, aku mengganti pakaianku. Aku pun masih memikirkan tentang kakek tua yang tadi sore aku lihat. Loh, suara siapa itu? Aku yang di dalam kamar mandi terkejut karena mendengar suara ketawa yang aneh. Di rumah ini kan cuma ada aku dan Farel. Tapi gak mungkin itu suara Farel. Hah? Suara apa lagi itu? Aku mendengar
benda-benda yang berjatuhan. Aku langsung bergegas menuju ke dapur untuk ngecek keadaan. Sesampainya di dapur, aku mencari dan memeriksa setiap sudut untuk mencari benda yang berjatuhan. Namun, anehnya, tidak ada satupun benda yang terjatuh ataupun pecah. Tiba-tiba Farel muncul. Nyari apa sih, Di? Muka lo pucat gitu. Aneh. Padahal suara-suara aneh tadi terdengar sangat kencang. Masa si Farel ini gak denger sih? Rel, tadi lo denger suara-suara aneh gak? Enggak sih, Di. Apa gue salah denger ya? Karena di dapur gak ada apa-apa. Aku dan Farel kembali ke kamarku. Pukul 20.00, aku dan Farel sedang bermain game. Rel, awas, ada musuh di atas. Tembak Rel. Mana sih, Di? Gak ada. Ada. Aduh, ketembak. Gimana sih, Di? Seriusan, tadi ada di atas. Sumpah deh. Kalau perlu nih, gue sumpah pocong deh. Tiba-tiba, aku terdiam dan memikirkan apa yang baru saja aku ucapkan. Aku sendiri bingung kenapa aku ngomong kayak gitu. Karena aku melamun, aku pun mati dan kalah. Di, kok malah bengong sih? Hah? Apa, Rel? Oh, iya, gak apa-apa, Rel. Yuk kita gas aja, lanjut main. Aku dan Farel lanjut bermain. Namun, setelah beberapa saat, aku menyadari ada yang sedang memperhatikanku dari balik jendela. Bener aja firasatku. Aku melihat pocong, bola matanya hampir keluar. Pocong itu mulutnya terjahit, dan dari kedua hidungnya keluar lendir berwarna hitam. Pocong! Kok tiba-tiba kenapa ada pocong yang muncul di sini? Farel yang ada di sampingku gak kaget sama sekali. Ada apa sih, Di? Gak ada apa-apa. Kenapa lo jadi parnoan gitu? Sumpah, Rel, tadi gue lihat ada pocong di jendela itu. Padahal jelas-jelas aku melihat ada pocong di jendela. Tapi kenapa Farel santai banget? Akhirnya kami memutuskan untuk langsung tidur. Ya, berhubung hujan, Farel pun menginap dan tidur di kamarku. Pada malam hari, pukul 1.00, aku terbangun karena merasa sangat haus. Sebenarnya aku takut ke dapur sendirian. Ya, karena kejadian tadi. Tapi aku juga tidak tega membangunkan Farel yang tidur di sampingku. Belum sampai di dapur, aku melihat ada sosok putih di ujung dapur yang sedang berdiri. Itu bayangan apa sih? Karena suasananya gelap, aku mengucek-ucek mataku sambil memperhatikan sosok putih di ujung dapur rumahku. Tapi sepertinya aku salah lihat. Aku langsung mendekat ke kulkas. Saat buka kulkas, aku langsung segera minum. Saat ku selesai minum, aku melihat ke dalam botol minumku ada sebuah tali. Ini tali apa? Tali pocong. Astaga, Farel. Kok lo bisa tahu ini tali pocong? Kan gua pocongnya.
Tiba-tiba muka Farel berubah menjadi pocong. Pergi kamu! Aku melihat mulut pocong itu terjahit dan mengeluarkan darah. Aku langsung lari dan pergi ke kamar. Pas aku sampai di kamar, Farel masih tidur. Terus, yang tadi siapa? Aku sempat berpikir, ini mimpi atau bukan? Ada suara ketukan pintu. Adi, bukain dong, Di. Enggak. Lo bukan Farel. Farel yang asli lagi tidur di ranjang. Adi. Aku yakin yang ada di luar kamar dan ngetuk-ngetuk pintu itu bukan Farel yang asli. Farel yang asli lagi tidur di sebelah sana. Kuperhatikan Farel masih tidur terlelap menghadap ke tembok. Aku langsung bangunin Farel. Adi. Rel, bangun Rel. Rel, itu ada hantu Rel. Rel, bangun. Farel kemudian bangun dari tidurnya. Rel, itu ada hantu yang menjelma jadi elo Rel. Farel hanya tertunduk, diam, tidak menanggapi omonganku sama sekali. Rel, itu ada hantu Rel. Farel kemudian menggaruk-garuk wajahnya. Aku bingung apa maksudnya. Rel, lo kenapa sih? Mataku gatal, Di. Gatal kenapa? Gatal, Di. Mataku hilang, Di. Mata lo bolong. Tolong, Di. Karena shock, aku gak menjawab apapun. Farel yang ada di depanku berubah menjadi pocong yang tadi aku lihat di jendela. Pocong itu langsung melompat ke arahku. Di, bangun, Di. Udah pagi, Di. Aku bangun dari tempat tidur dan melihat Farel. Aku menceritakan semuanya ke Farel tentang apa yang aku alami. Farel kasih tahu aku bahwa sumpah itu jangan dijadiin mainan atau ditempatkan pada hal yang tidak wajar, meskipun dengan tidak sengaja. Karena sumpah memiliki konsekuensi pada orang yang melaksanakan sumpah tersebut. Semenjak itu, aku tidak mau lagi asal berucap sumpah. Kirim cerita hantu kamu ke ceritasekolaberhantu@gmail.com. Kisah horor yang terpilih akan kami ceritakan di sini. Nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan episode terbarunya. Temukan petualangan sekolah berhantu di episode lainnya.